terjebak offside ratusan kali, tapi jadi legenda selamanya. Itulah Filippo Inzaghi. Banyak yang mencemokohnya karena sering terjebak offside, tapi justru disitulah letak kehebatannya. Filippo Inzaghi tidak butuh skill dribbling mewah atau tendangan keras dari luar kotak penalti. Ia hanya butuh satu peluang kecil untuk mencetak gol. Dikenal sebagai Raja Offside, Inzaghi memiliki insting mencetak gol yang luar biasa. Meski sering berada di batas offside, pergerakannya yang cerdas dan nalurinya di depan gawang membuatnya menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Selama membela AC Milan dan Juventus, ia mengukir sejarah dengan 2 gelar Liga Champions dan mencetak lebih dari 300 gol sepanjang karirnya. Di level internasional, ia juga menjadi bagian dari skuad Italia yang menjuarai Piala Dunia ke-2006. Sir Alex Ferguson bahkan pernah berkata, dia pasti lahir dalam posisi offside. Namun, itulah yang membuat Inzaghi spesial. Kemampuannya untuk selalu berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Filippo Inzaghi lahir di Piacenza, Italia, 9 Agustus tahun 1973. Ia juga merupakan kakak kandung dari Simone Inzaghi, yang juga pelatih sepak bola dan mantan pemain. Filippo Inzaghi mengawali karirnya di klub lokal, Piacenza, sama seperti sang adik. Selama 4 musim di sana, Filippo 2 kali menjalani masa pinjaman ke Lev dan Verona. Baru setelah itu Filippo dibeli permanen oleh. Momen itu membawa debut di Serie A pada 27 Agustus tahun 1995 melawan Atalanta. Pemain yang dipanggil Pippo itu hanya mengoleksi 2 gol dalam 15 pertandingan bersama Parma di Serie A. Salah satunya tercipta ke gawang mantan klubnya, Piacenza. Filippo pindah ke Atalanta pada tahun 1997 dan menutup musim dengan penghargaan Capocannoniere. Capocannoniere diberikan kepada skor tertinggi Serie A. Kala itu, Filippo menjadi pencetak gol terbanyak semusim dengan 24 gol. Aksi Filippo di Atalanta menarik minat Juventus yang merekrutnya pada tahun 1997. Ia pun menjadi rekan satu tim Antonio Conte, Alessandro Del Piero, Zinedine Zidane. Musim perdananya di Juventus berjalan mulus. Ia mencetak berbagai gol, termasuk hat-trick penentu kemenangan Serie A musim 1997 sampai 1998 ketika melawan Bologna. Duetnya dengan Del Piero menjadi momok yang menakutkan bagi tim lain. Ia juga mencetak 6 gol yang membantu Juventus ke final Liga Champions, meski akhirnya kalah 0-1 dari Real Madrid. Filippo membantu Juventus menjuarai 2 gelar, yakni Serie A dan Supercoppa Italiana. Dengan koleksi 161 gol dan 89 assist dari 165 penampilan, Juventus lalu sepakat menjual Filippo ke AC Milan pada tahun ke-2001. Filippo absen setengah tahun karena cedera lutut. Setelah pulih, duetnya dengan Andriy Shevchenko mempersembahkan sejumlah trofi untuk AC Milan termasuk 2 Liga Champions. AC Milan merupakan klub paling lama yang dibela Filippo hingga ia pensiun pada tahun 2012. Sebanyak 126 gol tercipta dalam 300 pertandingannya bersama AC Milan di semua kompetisi. Selain kesuksesan di level klub, Filippo Inzaghi juga sukses dengan timnas Italia. Inzaghi pertama kali membela Italia pada tanggal 8 Juni tahun 1997 menghadapi Brazil. Dia masuk dalam skuad Italia pada Piala Dunia 1998, Euro 2000, Piala Dunia 2002, dan Piala Dunia ke-2006. Inzaghi adalah top skor Italia pada kualifikasi Piala Dunia 2002 dan Euro ke-2004. Tetapi pada Euro 2004, ia mengalami cedera sehingga tidak dipanggil. Walaupun cederanya sering kambuh pada tahun 2003 sampai 2005. Pada Piala Dunia 2006, pelatih Italia Marcello Lippi membawanya ke dalam skuad dengan berisikan penyerang hebat seperti Alessandro Del Piero,
Francesco Totti, Gilardino, dan Luca Toni. Inzaghi hanya tampil sekali dalam Piala Dunia ini saat menghadapi Republik Czeska dan berhasil mencetak satu-satunya gol yang ia lesakan di turnamen ini dan membantu Italia menjuarai kejuaraan tersebut. Inzaghi juga adalah pencetak gol terbanyak ke-6 untuk Italia dengan 25 golnya. Ia sejajar dengan Adolfo Ballonchieri dan Alessandro Altobelli. Kecerdikan Filippo Inzaghi selalu jadi buah bibir di kalangan nama-nama besar di dunia sepak bola, seperti pelatih yang masih aktif di sepak bola sekarang. Jose Mourinho mengaku sangat menghindari Inzaghi. Hal tersebut ia utarakan ketika Real Madrid akan bertemu AC Milan pada ajang Liga Champions 2010-2011. Dan benar saja Inzaghi menjadi sosok yang menyulitkan di pertandingan tersebut. Alex Ferguson pun menyoroti gaya bermain seorang Inzaghi. Fergie mengatakan, dia pasti lahir dalam posisi offside. Lebih menohok dari Fergie, legenda Belanda Johan Cruyff menjelaskan bahwa Inzaghi itu sama sekali tidak bisa bermain sepak bola. Dia hanya selalu berada di posisi yang tepat, ujar Cruyff, dan salah satu legenda kiper terbaik dunia, Oliver Kahn, mengakui bahwa ia takut dengan Inzaghi. Di antara nama besar penyerang yang pernah dihadapi seperti Ronaldo dan Henry, kiper legendaris Oliver Kahn mengaku Inzaghi ialah sosok penyerang yang paling ia hindari. Dia seseorang yang nyaris tak terlihat. Kau bahkan tidak yakin dia bermain, tapi di akhir pertandingan, papan skor akan menunjukkan 1-0 atau 2-0 untuk kemenangan Inzaghi. Dia penyerang yang sangat menyulitkan, dan mungkin satu yang paling tidak ingin aku lawan. Karena dia sangat tidak terduga, katakan. Striker bertipe seperti Inzaghi mungkin sulit ditemukan lagi di era sepak bola modern seperti sekarang ini. Kehebatannya mencari celah dan memposisikan dirinya untuk mencetak gol, selalu lolos dari offside dan bahkan sering dianggap seperti hantu, adalah hal yang sulit ditiru.